Di sebuah desa pegunungan yang sejuk dan tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raksa. Sejak kecil, ia merasa dirinya selalu kalah dari orang lain. Nilainya di sekolah biasa saja. Tubuhnya kurus dan ia sering diejek karena lamban saat bekerja. Teman-temannya dipuji karena pintar. Ada yang jago olahraga, ada yang berbakat seni, dan ada pula yang keluarganya kaya raya. Raksa hanya bisa menatap mereka dari jauh dengan perasaan iri bercampur kecewa. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Raksa memberanikan diri mendatangi seorang kakek tua yang dikenal bijak di desanya. Kakek itu duduk di beranda rumah kayunya, memandangi sawah yang menguning, sambil menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat. Raksa pun duduk di hadapannya. Dengan suara berat, ia bertanya, "Kakek, kenapa hidupku seperti ini? Aku selalu kalah dibandingkan orang lain. Teman-temanku berbakat, sementara aku hanya penuh kekurangan. Apa mungkin orang seperti aku bisa sukses?" Kakek tua itu tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, lalu mengambil sebuah kendi tanah liat yang retak di sisinya. Dengan pelan, ia menuangkan air dari kendi itu ke dalam cangkir Raksa. Meski retak, kendi itu tetap mengisi penuh cangkir yang ada di hadapan mereka. "Raksa," ucap kakek itu lembut. "Lihat kendi ini, retak, tidak sempurna, tapi tetap bisa memberi manfaat. Bahkan, setiap tetes air yang keluar dari retakan itu menyuburkan tanah di sekitarnya. Jadi, ketidaksempurnaan bukan kelemahan, melainkan jalan lain untuk memberi arti." Raksa terdiam. Kakek itu melanjutkan, "Anak muda yang lahir dengan kesempurnaan sering terjebak dalam kenyamanan. Mereka berjalan cepat, tapi mudah berhenti saat terjatuh. Sementara orang yang terbiasa dengan luka akan belajar bangkit berkali-kali, dan keberanian untuk bangkit itulah yang akan membawamu pada kesuksesan." Kata-kata itu membekas dalam hati Raksa. Untuk pertama kalinya, ia melihat kekurangannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan tersembunyi. Sahabat Tripiner, kisah Raksa dan kakek tua ini hanyalah gambaran sederhana dari realitas hidup kita semua. Banyak dari kita sering merasa tidak sempurna. Kita minder karena nilai sekolah biasa saja, karena wajah tidak sesuai standar, karena tubuh tidak sekuat orang lain, atau karena sering gagal mencoba sesuatu. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita ditempa lebih keras, lebih tahan banting, dan pada akhirnya lebih siap menghadapi kehidupan nyata. Psikologi modern mengenal istilah desirable difficulties, atau kesulitan yang justru bermanfaat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Bjork, seorang profesor psikologi dari UCLA. Ia menemukan bahwa orang yang menghadapi lebih banyak tantangan dalam belajar justru menyerap pengetahuan lebih dalam dan bertahan lebih lama dalam ingatan. Dengan kata lain, orang yang tidak sempurna punya peluang lebih besar untuk berkembang karena mereka dipaksa berjuang sejak awal. Neuroscience juga mengungkap sesuatu yang menarik. Otak manusia memiliki kemampuan neuroplasticity, yaitu kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Setiap kali kita gagal lalu mencoba lagi, otak membentuk jalur baru. Inilah yang membuat orang yang sering jatuh justru menjadi lebih tangguh dibanding mereka yang jarang merasakan kegagalan. Mari kita lihat tokoh-tokoh nyata yang membuktikan hal ini. Thomas Edison kecil dikeluarkan dari sekolah karena gurunya menganggap ia bodoh. Tapi justru dari ribuan kegagalan eksperimen, ia menemukan lampu pijar yang menerangi dunia. Oprah Winfrey tumbuh di keluarga miskin, bahkan pernah mengalami pelecehan di masa kecilnya. Tapi ia bangkit, dan akhirnya menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. J.K. Rowling ditolak berkali-kali oleh penerbit, hidup dalam kemiskinan, tapi justru dari penderitaannya lahirlah kisah Harry Potter yang mendunia. Apakah mereka sempurna sejak awal? Tidak. Justru ketidaksempurnaan, luka, dan kegagalanlah yang melahirkan mereka menjadi sosok luar biasa. Sahabat Tripiner, mari kita jujur. Bukankah kita sering iri dengan mereka yang terlihat sempurna? Kita merasa tertinggal jauh. Tapi ketahuilah, orang yang hidupnya terlalu mulus seringkali rapuh ketika menghadapi masalah besar. Mereka tidak terbiasa jatuh. Sementara kita yang terbiasa hidup dengan ketidaksempurnaan, diam-diam sedang membangun akar yang lebih dalam. Seperti pohon yang tumbuh di tanah keras, akarnya menembus lebih dalam demi bertahan hidup, dan ketika badai datang, justru pohon itu yang tetap berdiri. Jadi, jangan remehkan dirimu hanya karena penuh kekurangan. Kekuranganmu bisa jadi alasanmu untuk berlari lebih jauh. Ingatlah bahwa dunia tidak selalu mencari yang paling sempurna, melainkan yang paling tahan banting.
Dan kalau saat ini kamu merasa gagal, lihatlah dirimu seperti ketapel. Semakin jauh kamu ditarik ke belakang, semakin jauh pula kamu bisa melesat ke depan. Kekuranganmu adalah tarikan itu. Yang menentukan adalah apakah kamu mau dilepaskan dengan penuh keyakinan. Nah, sahabat Tripiner, ingatlah kata-kata kakek tua kepada Raksa. Ketidaksempurnaan bukan kelemahan, melainkan jalan lain untuk memberi arti. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang lahir sempurna, tapi siapa yang berani melangkah dengan segala ketidaksempurnaan. Jadi jangan pernah takut dengan kelemahanmu, jangan malu dengan retakanmu, karena justru dari situlah cahayamu akan keluar. Dan ketika suatu hari kamu berhasil, dunia akan melihatmu sebagai bukti nyata bahwa kesuksesan tidak butuh kesempurnaan. Nah, sahabat Tripiner, semoga kisah dan perjalanan ini membuatmu tidak lagi minder dengan kekurangan yang kamu miliki. Karena yang dunia butuhkan bukanlah orang sempurna, melainkan orang nyata yang berani jatuh, bangkit, dan terus melangkah.